Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dan sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik, halo Kak Priscila, halo Kak Angel. Semuanya hari ini sudah semangat belum untuk memuji dan menyembah Tuhan? Sudah dong. Ya, hari ini kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan boleh pertemukan kami walaupun kami masih ibadah online. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu, kami akan beribadah. Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya. Berikan sukacitamu atas setiap kami, berikan semangat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah kakak mau tes jawabannya dulu. Starkis, apa Kak Priscila jawabannya? Gue gitu Oh loh. ya, kakak mau tes dulu ya. 1, 2, 3, Starkis. Gue gitu loh. Wah, masih 60%, belum 100%. Starkis. Gue gitu. Wow, luar biasa adik-adik hari ini. Kita mau katakan lagu ini dengan semangat ya Kak, bersuka. Oke Kak. Tepuk tangannya dulu. Kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan. Katakan, mari kita Bersuka. di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Apa bersuka? Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. kita mau katakan sama-sama bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh. Bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita mau katakan, hari ini hari yang telah. Katakan, mari kita Bersuka. katakan hari ini dengan semangat. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. katakan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kasih senyumnya. Di dalam siapa? Kita mau katakan, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka. Oh bersuka. Katakan sekarang bersuka, bersuka citalah. Dengan semangat kita mau katakan, oh bersuka. Kasih senyumnya, bersuka.
bersuka. Katakan bersuka citalah, oh bersuka. Katakan apa? Sekarang bersuka citalah. Dengan semangat kita mau katakan suka, bersuka dalam. Mari bersuka citalah, oh bersuka. Katakan sekarang bersuka. Katakan sekarang katakan besok bersuka, lusa bersuka, apa? Bersuka cita. Kita tepuk tangan. Kakak yakin adik-adik yang di rumah juga semangatnya luar biasa. Kita mau lebih semangat lagi. Kita mau katakan Yesuslah jalan kebenaran. Tepuk tangan yuk. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, katakan di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesuslah jalan kebenaran. Yesuslah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Katakan di dalam namanya ada keselamatan. Kita mau katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Katakan apa? Glory haleluya. Glory. Katakan di dalam namanya ada keselamatan. Kita mau katakan lebih semangat. Yesuslah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Apa? Aku percaya padanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita dengan semangat kita mau katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mau katakan glory haleluya, tepuk tangan. Lebih semangat. Katakan di dalam namanya ada keselamatan. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan sekali lagi di dalam namanya ada keselamatan kekal. Wow, pasti yang di rumah semangat ya Kak Priscila ya. Nah, Kak percaya semua yang di rumah semangat memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik yang tadi berdiri silakan duduk. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik boleh tutup mata kalian, adik-adik boleh angkat tangan kalian saat menyembah Tuhan. Adik-adik menaikkan syukur adik-adik kepada Tuhan untuk segala penyertaan, segala kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam hidup setiap adik-adik. Kita mau katakan, yang belum tahu lagu ini sama-sama kita belajar ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku. Yang belum tahu lagunya, kakak ajak setiap adik-adik untuk belajar lagunya. Kita mau katakan saat ku tak melihat jalanmu Tuhan. Saat
Ku tak melihat jalan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya sama-sama kita mau katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan hati kami percaya Tuhan. Percaya, selalu ku percaya. Kamu katakan lagu ini dari awal, katakan saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak, saat ku tak ku pegang janjimu, pengharapanku hanya katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku sama-sama kita mau sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hati kami percaya kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik kita mau sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hatiku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku, katakan dengan segenap hati kita, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi kita mau katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Hati kami percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Katakan selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ya benar Tuhan, hati kami mau tetap percaya, kami mau selamanya percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, kami boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan firman dengan baik, dan juga kami boleh menyimpan dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan penyampaian firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, senang sekali hari ini Kak Rita bisa bertemu dengan kalian. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Pasti luar biasa kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ikuti Kak Rita berdoa, kalian tutup mata kalian sebentar, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu terhadap kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Oke adik-adik. Nah adik-adik, kalian pernah nggak lihat film tentang sebuah kerajaan? Wah, pasti pernah kan? Nah, di sebuah kerajaan itu pastinya ada seorang raja. Dia itu memerintah atas seluruh kerajaannya. Nah, hari ini Kak Rita mau cerita tentang seorang raja. Kira-kira raja siapa ya? Namanya adalah Raja Nebukadnezar. Wah, Raja Nebukadnezar, kalian pernah dengar nggak ya? Bagi yang belum pernah dengar, kalian simak baik-baik ya ceritanya. Jadi adik-adik, Raja Nebukadnezar ini dia tidak mengasihi Allah adik-adik. Jadi dia itu tidak mengasihi Allah. Nah, suatu hari Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Dan setelah bangun dari mimpinya, Raja Nebukadnezar ini bingung adik-adik. Dia panik, dia gelisah. Kira-kira mimpi apa ya Kak Rita? Apakah Raja Nebukadnezar ini bermimpi dikejar-kejar sama harimau? Enggak. Atau apa ya? Oh, mungkin Raja Nebukadnezar ini mimpi jatuh dari jurang. Wah, kira-kira apa ya? Wah, Raja Nebukadnezar ini benar-benar gelisah adik-adik. Sehingga dia mengumpulkan seluruh orang yang pintar di kerajaannya. Dan Raja Nebukadnezar ini bercerita kepada mereka semua. Tetapi adik-adik, tidak ada seorang pun yang mengerti mimpinya itu. Hingga datanglah seorang anak muda, namanya adalah Daniel. Namanya siapa? Daniel. Nah, Daniel ini sekalipun muda, dia dipakai sama Allah. Iya adik-adik, dan dia ini lebih muda dari orang-orang pintar yang dikumpulkan Raja Nebukadnezar tadi. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar ini menceritakan mimpinya sama Daniel. Kira-kira mimpinya seperti apa ya? Jadi Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Dia melihat di bumi itu ada sebuah pohon dan pohon ini tinggi. Wah, nggak cuma tinggi, pohonnya besar. Wah, dan juga pohon ini mempunyai daun-daun yang sangat lebat. Dan juga dia punya buah yang sangat berlimpah. Pohon ini juga sangat baik, sangat bagus adik-adik, sehingga banyak binatang suka berkerumun di bawah pohon ini. Dan juga banyak burung-burung bikin rumah, bikin sangkar di dahan-dahan dari pohon ini adik-adik. Dan seluruh makhluk itu dapat makanan dari pohon ini. Tetapi adik-adik, tiba-tiba dalam mimpinya itu datang seseorang dari langit. Dan dia menyuruh untuk menebang pohon ini. Wah, pohon yang seperti itu tadi, yang begitu tinggi, begitu besar, begitu baik, berlimpah dengan buah, dipotong adik-adik. Jadi dia nggak tinggi lagi, dan dia sudah nggak besar lagi. Dan hewan-hewan yang biasa berlindung, yang suka ada di pohon ini, mereka semuanya pergi. Burung-burungnya juga pergi. Nah, ini adalah mimpi dari Raja Nebukadnezar itu. Nah adik-adik, kalau kalian yang bermimpi seperti itu, kira-kira kalian sedih nggak? Pasti kalian sedih ya. Raja Nebukadnezar ini juga sedih adik-adik. Ternyata arti dari mimpi ini bahwa Allah sedang memberikan peringatan kepada Raja Nebukadnezar. Sama juga seperti kalau papa mama kalian nih lagi menegur kalian, bilang sama kalian, jangan lakukan ini, itu nggak baik, jangan berbuat seperti itu tidak boleh. Itu sama artinya Allah sedang menegur kita melalui papa mama kita adik-adik. Nah, Daniel tadi adik-adik yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada Raja Nebukadnezar. Apa sih Kak Rita yang harus dilakukan sama Raja Nebukadnezar?
Jadi Allah itu ingin agar Raja Nebukadnezar itu menjaga hidupnya, agar dia tidak berbuat dosa lagi, agar dia mengasihi Allah dan dia tidak boleh sombong. Karena adik-adik, satu-satunya yang layak disembah dan ditinggikan dan dipuji itu hanyalah Allah. Siapa adik-adik yang layak ditinggikan, dipuji dan disembah? Dia adalah Allah. Nah adik-adik, sama loh seperti kita semua, Allah juga sedang mengingatkan kita semua bahwa kita ini harus memuji, menyembah, satu-satunya adalah Allah dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, pada waktu kalian ibadah online contohnya nih, siapa nih pada waktu ibadah, pada waktu kakak-kakak memuji Tuhan, apakah kalian di rumah juga memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau ya udah kalian lihat kakak-kakak itu memuji, kalian sambil makan, oh kalian sambil lihat TV, oh kalian sambil ngomong sama teman-temannya. Nggak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan, diagungkan dan disembah. Mulai sekarang kita mau sungguh-sungguh ya. Janji? Oke. Nah adik-adik kita lanjutkan ya tentang cerita Raja Nebukadnezar tadi. Ternyata Raja Nebukadnezar ini lupa adik-adik dengan mimpi peringatan yang diberikan oleh Allah. Dan dia mulai sombong lagi. Dia berjalan-jalan di istananya yang megah dan dia berkata, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi Raja Nebukadnezar ini berpikir bahwa dia ini yang berkuasa, dia ini yang kuat. Dia lupa bahwa semuanya itu adalah pemberian dari siapa? Dari Allah. Kita juga tidak boleh lupa adik-adik bahwa semua yang kita miliki sekarang, kalau kita bisa sekolah, kita bisa berkumpul sama keluarga, kita diberi kesehatan, kita diberi kepandaian, kita diberi kegagahan, semuanya itu hanya pemberian dari Allah. Jadi kita nggak boleh sombong, dan yang layak dipuji, disembah, ditinggikan seperti yang Kak Rita bilang tadi, hanya siapa? Hanya Allah. Tapi Raja Nebukadnezar ini menyombongkan dirinya adik-adik, sehingga Tuhan marah. Tuhan murka kepada Raja Nebukadnezar dan akhirnya Tuhan marah sekali kepada Raja Nebukadnezar karena dia sombong, karena dia membanggakan dirinya sendiri, sehingga Tuhan mengutuk Raja Nebukadnezar. Mengutuk ini apa ya Kak Rita? Jadi dia Allah memberi hukuman dengan sangat keras adik-adik. Nah hukumannya apa ya? Jadi Tuhan itu berkata bahwa kerajaan Nebukadnezar akan diambil. Ini artinya bahwa Nebukadnezar tidak akan menjadi raja lagi adik-adik. Dan Tuhan juga menghukum bahwa Nebukadnezar ini akan menjadi seperti binatang. Wah, seperti binatang. Seperti apa ya Kak Rita? Jadi adik-adik, akhirnya rambut dan kukunya Nebukadnezar ini menjadi panjang. Dan dia makan seperti binatang. Seperti sapi adik-adik. Wah, sepertinya dia juga bau. Jadi nggak ada orang yang mau dekat dengan dia adik-adik. Tetapi Tuhan itu begitu baik adik-adik. Karena setelah itu Raja Nebukadnezar ini akhirnya dia menyesali perbuatannya. Dia mengingat-ingat dosanya dan dia menyesali. Nah kita baca ya, kita buka Alkitab kita di Daniel 4 ayatnya yang ke-34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan itu, Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu karena kekuasaannya. Ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Kita lanjutkan ya di ayat yang ke-37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi adik-adik, Raja Nebukadnezar ini akhirnya dia menyesal. Dia minta maaf sama Tuhan karena dia salah, karena dia sombong, karena dia tidak memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang dia sudah menyadari kesalahannya dan dia mulai memuji dan menyembah Tuhan adik-adik. Dan Tuhan memaafkannya sehingga Raja Nebukadnezar ini menjadi sembuh. Jadi sekarang adik-adik kita tahu
Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa kuat atau pandai karena semuanya itu adalah pemberian Allah. Dan satu-satunya yang layak untuk kita sembah hanyalah Allah. Satu-satunya yang layak kita puji dan kita muliakan hanyalah siapa? Hanyalah Allah saja. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalannya ya. Kalian masih ingat atau tidak? Di Mazmur 100 ayatnya yang keempat C, yaitu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Oke, Kak Rita ulangi lagi ya, di Mazmur 104 C. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Oke adik-adik, sekarang sudah selesai firman Tuhannya, kita mau berdoa. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Tutup mata kalian, kita mau berdoa untuk firman Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami tahu semua adalah pemberian-Mu. Kami tidak mau sombong, kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah satu-satunya yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Kaulah Allah satu-satunya yang kami akan muliakan di umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami memohon agar Engkau juga memelihara keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.